crunchy, right? This is fresh-picked bok choy, which is kind of rare to find when you live in a big city like me, as a jungle of concrete and tall buildings dominate our urban spaces. So as a solution to that, urban farming rises to transform our urban spaces into thriving hubs of agriculture and innovation. So let me welcome you to the future of farming. Morning! Morning! Urban farming is gaining popularity as a means of ensuring food securities in the cities and optimizing the use of limited land even up to the roof of the building. An exemplary case of urban farming can be observed at the 0507 Military District Command in Bekasi, West Java. The rooftop here has been innovatively transformed into a small farm and garden cultivating a variety of crops, chickens, and fish. This initiative aims to improve community access to fresh produce and protein sources. The one who lead this transformation is 0507 Military District Commander Colonel Rico Ricardo Sirait. Perhatikan semuanya, siap, gerak! Pak, ini ayam ada banyak banget sih Pak. Ini mereka lagi ngapain sih Pak? Ayam-ayam ini ada di atap Kodim. Jadi semenjak Panglima TNI dan Kasat bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam hal ketahanan pangan, Pangdam Jaya, Maijen TNI Muhammad Hasan juga langsung memerintahkan kita menyiapkan urban farming. Kita lakukanlah pemberdayaan ayam, petelur seperti ini, kemudian ada tanaman pokcai, kemudian ada cabai, tomat, ikan. Nah, dengan memanfaatkan lahan yang ada di kita, yang saya buat sekarang ini pilot project, Mbak. Babinsa menjadikan tempat kami ini sebagai laboratorium. Jadi mereka sebelum turun ke lapangan melakukan pembinaan di wilayahnya masing-masing, kita beri edukasi di sini, kita beri pelatihan. Seperti ini loh cara memberi makan ayam 2 kali sehari, jam berapa, kemudian ayamnya kalau lagi kondisi sakit seperti apa, dia bertelurnya setiap 24 jam berapa kita ambil. Itu edukasi yang kita ajarkan. Pak, biasanya kan masyarakat tuh suka males gitu ya Pak kalau untuk melihara ayam karena cenderung bau. Tapi ini tuh kalau saya cium dari tadi, dari awal datang ke sini, itu tuh nggak ada bau sama sekali ya Pak ya? Ada tekniknya jadi di bawah pertama ya di tempat kotoran kita kasih maggot. Jadi ada maggot untuk memakan kotorannya itu. Kemudian juga di minumannya kita kasih probiotik namanya. Jadi supaya kotorannya tidak terlalu bau. Nah, maggot ini fungsinya bisa macam-macam, Mbak. Setiap 20 hari setelah dia makanin kotoran ayam ini bisa kita jadikan makanannya ayam juga. Dan juga saya jadikan makanannya ikan. Dan kalau yang lebih mungkin ada sisanya lagi, kita jadikan pupuk untuk pohon-pohon cabai saya ini. Nah, makannya khusus seperti tentara, jadi kita bikin makannya kayak apel pagi jam 7 sama apel sore jam setengah 4. Itu kita jadikan waktu mereka untuk makan 2 kali sehari. With careful attention to nutrition and care, the chickens on this rooftop farm thrive, producing between 60 to 80 eggs daily among the 96 chickens housed there. What adds to the appeal of this rooftop urban farm is its role as an educational center for sustainable agriculture training. Community members can learn techniques for raising chickens, cultivating fish, and growing fruits and vegetables in confined spaces. Wah, ini ya Pak pokcoynya. Seger banget ya, gede-gede banget ya Pak ya. Oh, oke. Ini untuk dia bisa jadi segede gini butuh waktu berapa lama nih Pak? Ini usia 22 sampai 25 hari, Mbak. Jadi sebenarnya kita udah siap untuk panen nih usia segini. Jadi mulai dari pembibitan
kita taruh di tempat-tempat seperti ini ya. Ini pembibitan sampai dia usia 10 hari. Jadi sebelum ini kita panen 10 hari ini harusnya sudah siap. Pada saat ini kita panen, kita gantikan dengan bibit-bibitnya yang baru. Rencana program kedepannya gimana untuk melakukan transfer knowledge itu ke masyarakat? Harapannya dengan pelatihan yang kita lakukan, penyuluhan yang dilakukan dari tim dari Dinas Ketahanan Pangan, itu menjadi bekal pengetahuan buat Babinsa. Tapi ketika ada tugas tambahan untuk melakukan ketahanan pangan, mereka punya pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana sih melakukan hidroponik, bagaimana sih merawat ikan, sehingga ketika mereka berhadapan dengan masyarakat, melakukan pembinaan di wilayahnya, mereka bisa memberikan masukan. Masyarakat akhirnya punya ketahanan pangan secara mandiri dong. Dengan demikian, pendampingan yang dilakukan TNI dalam hal ini Babinsa bisa berjalan di level kelurahan. Target jangka menengahnya mungkin setahun atau 2 tahun ke depan itu adalah setiap RW harus ada 1.000 telur. Di situ ketahanan pangan, kebutuhan telur di masyarakat akan terpenuhi. In the future, collaboration among various parties, including related ministries, agencies, mayors, and regions, could bring urban farming initiatives closer to households, thereby maintaining nutritional intake for communities. Hi, Pa. So as a token of appreciation for having us today, I cooked you a meal where I picked the eggs and the pak choy and the chili from your rooftop farm earlier. Wow, Alright. very much. No problem. So thank you so much for having us today, Pa. My pleasure. Alright, so other than the fact that freshly grown food are healthier and more nutritious compared to the ones that you bought in grocery stores, they could actually provide a sustainable solution to reducing carbon emission and then create a stronger food security as well as creating a stronger community within the urban culture. Mawidi Kalisha and Oswald Mainggolan for City Today.